Bro, animasi itu awalnya gimana sih? Hmm? Ya digambar gitu atau enggak pakai software. Bukan gitu. Maksudnya gimana awal animasi itu ada? Ya udah deh, sini ku jelasin. Jadi, perjalanan animasi itu panjang dan juga unik banget. Mulai dari manusia lidi, kucing hitam legendaris, sampai ke persaingan dua studio besar yang akhirnya itu membentuk industri animasi modern. Serius, sepanjang itu? Oke, coba jelasin dari awal. Oke, jadi salah satu tonggak yang paling awal dalam sebuah sejarah film animasi itu yaitu awal mulanya film pendek yang berjudul Phantasmagorie dari tahun 1908. Dibuat oleh Emil Cole, ini salah satu kartun pertama di dunia. Gambarnya tuh simple banget, cuman garis-garis seperti manusia lidi. Tapi justru itu yang menjadi dasar dari animasi modern sekarang ini. Oh, jadi bentuknya belum menyerupai karakter kartun yang kita kenal sekarang ya? Ya jelas belum lah, tapi dari situ konsep gambar bergerak itu mulai dibentuk. Terus yang membuat Phantasmagorie itu penting banget apa? Karena Emil Cole itu menggambar atau membuat Phantasmagorie itu sekitar 700 gambar per frame by frame dan hanya berdurasi 2 menit. Perlu dicatat itu menggambarnya manual menggunakan tangan dan tidak mungkin ada software pada zaman itu karena itu era awal. Dia menggambar di atas kertas lalu dibuat tuh seolah-olah efek kapur di papan tulis yang menarik objek di dalam film yang bisa berubah-ubah secara spontan. Seperti gelas menjadi bunga, lalu manusia yang berjalan tiba-tiba menjadi gajah, lalu ketika munculnya sebuah balon udara dari dalam manusia. Nah, Jadi kayak ilusi yang berubah tanpa aturan gitu? yes, betul. Tapi karena pada era itu animasi itu belum ada standarnya secara spontan, jadi tetap ya pasti kelihatan nggak jelas gitu. Karena memang semuanya itu masih bersifat eksperimen liar, dan inilah yang membuka jalan buat animator berikutnya. Hmm, jadi kayak ilusi yang berubah tanpa aturan gitu? Iya, dan justru itu juga yang membuat kebebasan itu adalah teknik dasar awal mulanya animasi. Lalu masuk pada tahun 1919, muncullah karakter besar bernama Felix the Cat yang rupanya tentunya juga kucing. Kucing hitam yang bisa dibilang tuh superstar kartun pertama di dunia. Kenapa bisa sepopuler itu? Karena Felix the Cat itu bukan cuma sekedar gambar bergerak, dia itu punya ekspresi, humor, gestur unik, bahkan dulu itu banyak merchandise dan poster yang memakai wajahnya. Emang siapa yang buat? Nah, ini yang menarik. Ada dua nama, yaitu Pat Sullivan dan Otto Mesmer. Kalau saya nggak salah ingat ya. Ada perdebatan panjang soal siapa yang benar-benar menciptakan Felix the Cat. Tapi yang jelas itu Mesmer itu adalah animator utama yang membuat gerakan dan kepribadian Felix the Cat. Tapi kok bisa meredup? Padahal terkenal banget. Ya, sesimpel karena Felix the Cat itu masih kartun bisu, belum ada suara. Jadi ketika era kartun bersuara itu muncul di akhir tahun 1920-an dengan suara yang sinkron dan penonton itu langsung tertarik kepada film Mickey Mouse ini karena memiliki suara. Cukup sesimpel itu sebenarnya. Karena itulah popularitas Felix the Cat itu langsung turun drastis. Nah, aku juga sering dengar istilah masa keemasan animasi. Itu maksudnya gimana, bro? Masa kemasan ya. Oh, Golden Era. Ya, itu kalau nggak salah itu pada tahun 1928 sampai 1960. Di masa itu di mana animasi itu berkembang sangat cepat karena teknologinya juga yang mempengaruhi perkembangannya dan persaingan studio yang besar antar studio gitu. Studi yang paling berpengaruh waktu itu apa? Ada dua studio besar pada masa itu, yaitu Disney dan Warner Bros. Emang gaya mereka beda? Jelas, karena Disney itu lebih mementingkan animasi mereka, lebih fokus dan rapi, penuh warna, musikal dan cocok untuk keluarga. Jadi kita kenal lah itu sebagai Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy sama Pluto itu karakter-karakter itu. Animasi-animasi atau cerita mereka kan
lebih terkenal ramah dan memang tontonan untuk keluarga gitu. Kalau Warner Bros? Nah, lain kalau Warner Bros itu eh, kita ambillah contoh seperti animasi jadul. Kalau namanya itu Lonely Tunes dan Merry Melodies. Nah, itu kan animasinya membawa humor cepat, cerdas, dan slapstick. Lalu karakter dari Bugs Bunny, Daffy Duck, dan Porky Pig. Karakter-karakter ini kan lucu banget ya, khas banget komedinya. Komedinya juga lebih liar dan energiknya itu berbeda. Jadi kompetisi itu malah bikin animasi makin berkembang. Benar, dan karena dua studio ini berlomba-lomba menciptakan animasi terbaik, kualitas visual, musik, humor, dan bahkan teknik animasinya pun jadi lebih melesat. Jadi ya bisa karena dua studio ini memang studio besar, jadi mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan animasi yang paling top gitu. Nah, kalau misalnya kamu masih bingung, kita coba lihat ke belakang. Pada era itu perjalanan animasi yang luar biasa panjang, dari gambar-gambar sederhana yang bisa berubah bentuk sesuka hati, sampai era ke 1928 sampai 1960, yang meledak dengan karakter-karakter legendaris. Semua perkembangan itu membentuk fondasi animasi modern yang kita nikmati sekarang. Setiap tokoh juga, setiap eksperimen terutama, dan setiap adegan konyol dari masa lalu itu punya peran besar dalam membangun dunia animasi.